Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Idrus Al-Ghifari selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata. Di sini saya akan membuat video mengenai pembahasan dari bab 8 sampai bab 14 mata kuliah Hukum Acara Perdata. Sekarang kita akan membahas bab 8, yaitu gugatan rekonvensi. Yang pertama, pengertian gugatan rekonvensi. Menurut pasal 132A ayat 1 HR, rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dan gugatan rekonvensi itu diajukan tergugat kepada penggugat pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Yang B, ada komposisi para pihak dihubungkan dengan gugatan rekonvensi. Yang pertama, komposisi gugatan. Dengan adanya gugatan rekonvensi, komposisi gugatan menjadi sebagai berikut. A. Gugatan penggugat tersebut, yaitu gugatan rekonvensi yang bermakna sebagai gugatan asal yang ditujukan penggugat kepada tergugat. Yang B, gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik yang ditujukan tergugat kepada penggugat asal. Kedua, komposisi para pihak. Selain muncul dan saling berhadapan gugatan konvensi dan rekonvensi, serta merta hal itu menimbulkan komposisi yang menempatkan yang pertama, penggugat asal sebagai penggugat konvensi pada saat yang bersamaan berkedudukan menjadi tergugat rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat. Yang kedua, tergugat asal sebagai penggugat rekonvensi pada saat yang bersamaan berkedudukan sebagai tergugat konvensi. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah tujuan gugatan rekonvensi. Yang pertama, menegakkan asas peradilan sederhana. Yang kedua, menghemat biaya. Yang ketiga, menghemat waktu. Dan yang keempat, menghindari putusan yang saling bertentangan. Adapun syarat material gugatan rekonvensi. Yang pertama, adanya koneksitas dengan gugatan konvensi. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan. Yang kedua, sifat asesor, yaitu rekonvensi terhadap putusan konvensi jika pada putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan sendirinya, menurut hukum, putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jika kita tadi membahas syarat material, sekarang syarat formil gugatan rekonvensi. Yang pertama, gugatan rekonvensi diformulasi secara tegas. Yang kedua, yang dianggap ditarik sebagai tergugat rekonvensi hanya terbatas penggugat konvensi. Yang pertama itu ada yang dapat ditarik sebagai tergugat. Yang kedua, tidak mesti menarik semua penggugat konvensi. Yang ketiga, dilarang menarik sesama tergugat konvensi menjadi tergugat rekonvensi. Gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban. Syarat formil yang lain diatur dalam pasal 132B ayat 1 HR yang berbunyi, tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan. Tidak diajukannya gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban mengakibatkan rekonvensi tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan itu tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Larangan mengajukan gugatan rekonvensi. Yang pertama, larangan mengajukan gugatan rekonvensi kepada diri orang yang bertindak berdasarkan suatu kualitas. Yang kedua, larangan mengajukan gugatan rekonvensi di luar yurisdiksi pengadilan negeri yang memeriksa perkara. Yang ketiga, gugatan rekonvensi terhadap eksekusi. Yang keempat, larangan mengajukan gugatan rekonvensi pada tingkat banding. Yang kelima, larangan mengajukan gugatan rekonvensi
pada tingkat kasasi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sistem pemeriksaan konvensi dan rekonvensi. Yang pertama, konvensi dan rekonvensi diperiksa secara diputus sekaligus dalam satu pengadilan. Yang kedua, boleh dilakukan proses pemeriksaan secara terpisah. Pasal 132B ayat 3 HR selain mengatur tata cara pemeriksaan, konvensi dan rekonvensi secara serentak dan bersamaan juga mengatur pengecualian, yaitu berupa sistem pemeriksaan dan penyelesaian secara terpisah dengan acuan penerapan. Yang pertama, diperiksa secara terpisah tetapi dijatuhkan dalam satu putusan. Yang kedua, diperiksa secara terpisah dan diputus dalam putusan yang berbeda. Pembahasan yang pertama itu ada di bab 9, yaitu A pada bagian pengertian penyitaan. Penyitaan ialah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa, berada dalam keadaan penjagaan. Tindakan paksa, penjagaan itu dilakukan secara resmi atau ofisial berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketa, barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan jalan menjual, lelang atau eksutorial verkop. Barang yang disita tersebut, penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan tersebut. Yang kedua, itu ada tujuan penyitaan. Tujuan utama penyitaan adalah agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan dan sebagainya, tidak dibebani dengan sewa menyewa atau dia gunakan kepada pihak ketiga. Ditinjau dari segi teknis peradilan, penyitaan atau beslak merupakan upaya hukum bagi penggugat untuk menjamin dan melindungi kepentingannya atas kebutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya itu bermaksud untuk menghindari tindakan itikat buruk tergugat dengan berusaha melepaskan diri, memenuhi tanggung jawab perdata atau civil liability yang mesti dipikulnya atas PMH atau wan prestasi yang dilakukannya. Dengan adanya penyitaan melalui perintah pengadilan, secara hukum, harta kekayaan tergugat berada dan ditempatkan di bawah penjagaan dan pengawasan pengadilan sampai selesai. Pembahasan yang ketiga yaitu beberapa prinsip pokok sita. Yang pertama, sita berdasarkan permohonan, bertitik tolak dari prinsip pemeriksaan persidangan yang dianut HR RBG adalah proses secara lisan, dihubungkan dengan ketentuan pasal 226 dan pasal 227 HR. Bentuk permohonan sita, yang pertama ada bentuk lisan atau oral. Permintaan itu dicatat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan permintaan itulah hakim mengeluarkan perintah sita apabila permohonan dianggap mempunyai dasar alasan yang cukup. Yang kedua, bentuk tertulis. Pada pasal 227 ayat 1 HR menghendaki agar sita diajukan dalam bentuk tertulis berupa surat permintaan. Yang pertama, permintaan disatukan dengan surat gugatan. Permintaan sita dapat diajukan bersama-sama dengan surat gugatan. Dicantumkan pada akhir huraian, dalil dan peristiwa gugatan, sehingga penempatannya dalam gugatan dikemukakan sebelum petitum gugatan. Yang kedua, diajukan dalam surat tersendiri. Cara ini dijelaskan dalam pasal 227 ayat 1 HR yang membolehkan pengajuan sita dilakukan secara terpisah dari pokok perkara. Berarti permohonan sita diajukan tersendiri di samping gugatan pokok perkara. Pembahasan selanjutnya adalah permohonan berdasarkan alasan. Menurut pasal 227 HR,
maupun pasal 720 RV, alasan pokok permintaan akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama sita. Karena adanya kekhawatiran itu, persangkaan bahwa tergugat proses pemeriksaan perkara berlangsung, yang apabila penyitaan tidak dilakukan mengakibatkan kerugian kepada penggugat. Selanjutnya, ada penggugat wajib menunjukkan barang objek sita. Hukum membebankan kewajiban kepada penggugat untuk menyebut secara jelas dan satu persatu barang objek yang hendak disita. Ada A, tidak dibenarkan menyebut secara umum permintaan sita yang diajukan secara umum terhadap satu atau sebagian harta kekayaan tergugat dianggap tidak memenuhi syarat. Yang B, menyebut rinci atau identitas yang melekat pada barang selain dirinci dan disebut satu persatu barang milik tergugat yang hendak disita. Rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi yang pertama, jenis atau bentuk barang. Yang kedua, letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan. Jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum di dalamnya. Yang ketiga, sama pemiliknya. Yang keempat, taksiran harganya. Dan yang kelima, jika mengenai rekening, disebut nomor rekeningnya, pemiliknya, dan bank tempat rekening berada, maupun jumlahnya. Yang keenam, jika saham, disebut nama pemegang, jumlahnya, dan tempatnya terdaftar. Poin selanjutnya itu ada pada permintaan dapat diajukan sepanjang perkara. Dalam pasal 227 ayat 1 HIR yang mengatakan sita terhadap harta kekayaan tergugat atau debitur dapat diminta selama belum dijatuhkan putusan atau belum dijalankan eksekusinya. Selanjutnya ada pengabulan berdasarkan pertimbangan objektif. Agar penyitaan tidak bercorak sewenang-wenang, perlu ditegakkan prinsip, yaitu pengabulan sita harus berdasarkan pertimbangan objektif, yakni adanya dugaan atau persangkaan bahwa tergugat berdaya upaya untuk menggelapkan atau menghilangkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan berlangsung guna menghindari pemenuhan. Ada larangan menyita milik ketiga. Penyitaan berdasarkan nilai objektif dan proporsional. Dan selanjutnya ada mendahulukan penyitaan barang bergerak. Poin selanjutnya yaitu dilarang menyita barang tertentu. Dan juga penjagaan sita tidak boleh diberikan kepada penggugat. Dan yang terakhir itu ada kekuatan yang mengikat sita sejak diumumkan. Poin selanjutnya adalah dalam pembahasan macam-macam sita. Yang pertama, sita revindikasi atau kekhususan sita revindikasi terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu, yakni sebagai berikut. A. Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain atau tergugat. Yang B. Barang itu berada di tangan orang lain tanpa hak. Yang C. Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sita jaminan. Tata cara pelaksanaan sita jaminan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Yang kedua, penyitaan dilakukan panitera atau juru sita. Yang ketiga, memberitahukan penyitaan kepada tergugat. Yang keempat, juru sita dibantu 2 orang saksi. Yang kelima, pelaksanaan sita dilakukan di tempat barang terletak. Yang keenam, membuat berita acara sita. Dan yang ketujuh, meletakkan barang sitaan di tempat semula. Yang kedelapan, menyatakan sita sah dan berharga. Pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada sita harta bersama. Lingkup penerapan sita harta bersama adalah pada yang pertama, perkara perceraian, pembagian harta bersama, perbuatan yang membahayakan harta bersama.
Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada pada bab 10 yaitu pembuktian. Yang pertama ada pendahuluan. Di muka persidangan, pihak-pihak yang berperkara perdata tentu akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk menguatkan hak perdatanya. Namun tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi harus disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Artinya peristiwa-peristiwa tersebut harus disertai pembuktian secara yuridis. Pembahasan yang selanjutnya yaitu prinsip umum pembuktian. Prinsip umum pembuktian tersebut diantaranya meliputi: yang pertama, pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Yang kedua, pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Yang ketiga, memberikan hak kepada pihak lawan mengajukan bukti. Dan yang keempat, tidak semua fakta harus dibuktikan. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu beban pembuktian. Pedoman dari pembuktian adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak bersikap berat sebelah. Hakim dalam memikulkan pembebanan pembuktian harus bersikap adil dan tidak berat sebelah. Hal ini berdasarkan pasal 163 HR yang menegaskan bahwa barang siapa mengendalikan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus pembuktian hak tersebut atau fakta lain. Yang kedua, menegakkan resiko alokasi pembebanan pembuktian. Barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu batas minimal pembuktian. Batas minimal pembuktian adalah suatu jumlah alat bukti yang sah paling sedikit harus terpenuhi agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan. Apabila alat bukti yang diajukan di persidangan tidak mencapai batas minimal, alat bukti itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan. Alat bukti permulaan adalah alat bukti yang tidak memenuhi batas minimal pembuktian apabila tidak ditambah paling sedikit satu alat bukti. Contohnya sebagaimana tercantum dalam pasal 1905 KUH Perdata Junto pasal 169 HR, asas seorang saksi bukanlah sanksi unus tesis mulus tesis. Agar dapat terpenuhi ketentuan batas minimal, maka perlu ditambah satu alat bukti lagi. Patokan yang dapat digunakan agar alat bukti yang diajukan di persidangan mencapai batas minimal pembuktian adalah tidak tergantung pada jumlah alat bukti, yaitu faktor kuantitas, namun pada faktor kualitas alat bukti, yaitu alat bukti memenuhi syarat formil dan material. Pembahasan selanjutnya adalah alat bukti. Alat bukti bermacam-macam bentuk dan jenis yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkirakan pengadilan. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Jadi para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara normatif dalam pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 HR yang terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, alat bukti tertulis atau tulisan dalam hukum perdata. Dikenal 3 macam tulisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akta autentik, yang kedua, akta bawah tangan, dan yang ketiga, akta pengakuan sepihak. Yang kedua itu ada saksi. Syarat alat bukti saksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang cakap. Yang kedua, keterangan disampaikan di pengadilan. Yang ketiga, diperiksa satu persatu. Yang keempat, mengucapkan sumpah. Dan yang kelima, keterangan 2 saksi tidak sah sebagai alat bukti.
Yang keenam, keterangan berdasarkan alasan dan pengetahuan sumber. Yang ketujuh, saling persesuaian. Jadi yang selanjutnya itu ada persangkaan, pengakuan, dan juga sumpah. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu di bab 11 putusan pengadilan dan upaya hukum. Pengertian, proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai pasal 1211 HR, pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 RV maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, majelis hakim menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan sesuai dengan ketentuan pasal 178 HR, pasal 189 RBG. Apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Selanjutnya ada asas putusan. Yang pertama, memuat alasan dasar yang jelas dan rinci. Yang kedua, wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Yang ketiga, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Yang keempat, diucapkan di muka umum. Selanjutnya ada formulasi putusan. Maksud formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Secara garis besar, formulasi putusan diatur dalam pasal 184 ayat 1 HR atau pasal 195 RBG. Mengenai formulasi putusan tidak hanya diatur dalam pasal 184 ayat 1 HR dan pasal 195 RBG, tapi juga dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Selanjutnya ada putusan ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama, dari aspek kehadiran para pihak. Yang kedua, putusan ditinjau dari sifatnya. Yang ketiga, putusan ditinjau pada saat penjatuhannya. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Maksudnya, hakim berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amr atau memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu. Yang pertama, meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding. Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengabulkan dan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, menurut versi pasal 180 HR, pasal 191 RBG, dan pasal 54 RV, syarat yang harus dipenuhi terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta elektronik. Yang kedua, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan first take. Yang ketiga, gugatan didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu di bab 12 upaya hukum. Pengertian dari upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktik dikenal ada dua. Yang pertama yaitu macam-macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada asasnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi kecuali bila terhadap suatu putusan
dikabulkan tuntutan serta mertanya. Sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi. Upaya hukum biasa terdiri dari banding, kasasi, dan perset. Sementara itu, upaya hukum luar biasa terdiri dari peninjauan kembali dan der den verzet. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu banding. Prosedur mengajukan permohonan banding adalah sebagai berikut. Yang pertama, diajukan di Panitera Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding. Yang kedua, permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20/1947 oleh yang bersangkutan maupun kuasanya. Yang tiga, Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akta banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam register induk perkara perdata dan register banding perkara perdata. Yang keempat, permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima. Yang kelima, para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di pengadilan negeri dalam waktu 14 hari. Yang keenam, walau tidak harus pemohon banding berhak mengajukan memori banding, sedangkan pihak terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh pengadilan tinggi atau putusan Mari nomor 39K/SIP/1973 tanggal 11 September 1975. Yang ketujuh, pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh pengadilan tinggi. Pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan. Kelima itu ada kasasi. Diatur dalam pasal 30 Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Berikut adalah prosedur mengajukan permohonan kasasi. Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak, baik secara tertulis atau lisan kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi. Pengadilan negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera pengadilan. Panitera pengadilan negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14/1985. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari. Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14/1985. Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi dalam pasal 47 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14/1985.
setelah menerima memori dan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 30 hari, Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung. Dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14/1985. Bab selanjutnya yaitu di bab 13, yaitu accord dan litigation. Pengertian accord. Accord tersusun dari dua kata, yaitu elektronik dan court. Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Sedangkan kata court secara bahasa masuk ke dalam bahasa Inggris atau English, yaitu bahasa Jemari yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal. Court dalam bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan. Yang selanjutnya ada dasar hukum accord. Accord telah mempunyai payung hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia atau Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, kemudian disempurnakan menjadi Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung SK KMA nomor 122/KMA/SK 7 Romawi /2018 tentang pedoman tata kelola terdaftar sistem informasi pengadilan. Pada peraturan tersebut diketahui bahwa aplikasi tersebut dibentuk dengan beberapa pertimbangan, diantaranya dilatar belakangi oleh pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam accord itu ada pendaftaran perkara online. Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi accord yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi-channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media. Proses temu kembali data yang lebih cepat. Yang kedua, itu ada pembayaran panjar biaya online, SKUM. Dalam pendaftaran perkara secara konvensional, calon penggugat atau pemohon menghadap kasir dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan beserta surat kuasa untuk membayar SKUM. Calon penggugat atau pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Kemudian kasir melakukan hal-hal, yaitu yang pertama menerima uang tersebut dengan mencatat dalam jurnal biaya perkara. Yang kedua, menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut. Yang ketiga, mengembalikan surat gugatan atau permohonan dan SKUM kepada calon penggugat atau pemohon.
Yang ketiga, itu ada dokumen persidangan. Aplikasi eCourt juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan, dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak. Yang keempat, pemanggilan elektronik atau e-summons. Sesuai dengan Perma nomor 3 tahun 2018 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan eCourt, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna pendaftar. Selanjutnya ada C, persidangan secara elektronik atau e-litigasi. Dalam Perma tersebut yang dimaksud dengan 1. Mediasi di pengadilan secara elektronik yang selanjutnya disebut mediasi. Disebut mediasi elektronik adalah cara penyelesaian sengketa, prosedur perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kedua, itu ada mediator adalah hakim atau non-hakim yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik. Yang ketiga, para pihak adalah 2 atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian melalui mediasi elektronik. Yang keempat, dokumen elektronik adalah dokumen terkait administrasi mediasi elektronik yang diterima, disimpan, dan dikelola di dalam sistem informasi pengadilan. Yang kelima, domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah diverifikasi. Yang keenam, administrasi mediasi elektronik adalah serangkaian proses penerimaan, penyampaian, panggilan atau pemberitahuan, resum perkara dari para pihak dan atau pengelolaan dokumen mediasi dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. 7. Infrastruktur elektronik adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi, data, pengelolaan, dan penyimpangan data, perangkat integrasi, atau penghubung dan perangkat elektronik lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan mediasi elektronik. Yang kedelapan, ruang virtual mediasi elektronik adalah aplikasi yang menyediakan layanan pertemuan secara daring untuk menyelenggarakan kegiatan mediasi secara elektronik. Yang kesembilan, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur
tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang ke-10, tanda tangan manual adalah tanda tangan yang dilakukan menggunakan pena dan dibubuhkan di atas kertas. Selanjutnya yaitu ada court calendar. Secara bahasa, court calendar adalah kalender peradilan. Dalam proses secara manual, court calendar sering diposisikan sebagai catatan hakim terhadap penerimaan perkara. Court calendar ditulis sesuai dengan nomor perkara yang diterima oleh hakim. Di dalamnya merekam segala proses dan jadwal persidangan yang akan datang. Dalam SIP juga terdapat fitur court calendar. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai pengingat ataupun jadwal dan agenda persidangan perkara tersebut. Kesepakatan court calendar yang secara formal telah disetujui pihak-pihak berperkara akan membantu kelancaran persidangan. Replik duplik dalam sistem informasi pengadilan. Aplikasi e-court ini adalah untuk menyelenggarakan acara persidangan secara elektronik atau e-litigasi. Bentuk konkretnya adalah pelaksanaan sebagian agenda persidangan dapat dilakukan secara elektronik, yakni acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Walaupun para pihak tidak menghadiri persidangan, majelis hakim tetap menjalankan persidangan sebagaimana mestinya di ruang sidang yang telah disediakan. Hakim atau hakim ketua membuka sidang, kemudian meneliti dokumen elektronik yang disampaikan penggugat melalui sistem informasi pengadilan. Jika tahapan mediasi telah dilakukan, maka sesuai dengan court calendar yang telah disepakati, para pihak melakukan tahapan penyampaian jawaban yang diverifikasi oleh majelis hakim. Lalu, majelis hakim meneruskan jawaban tersebut kepada penggugat melalui sistem informasi pengadilan. Begitu pula seterusnya pada replik dan duplik, yang semua itu disampaikan dalam format PDF dan RTV atau dokumen. Yang F yaitu pemeriksaan saksi atau ahli melalui media komunikasi audio visual. Kehadiran para pihak juga diperlukan saat pemeriksaan sidang saksi. Ketua majelis akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi melalui ketua majelis berkenaan dengan pemeriksaan saksi. Jika saksi tersebut berada di luar wilayah hukpen pengadilan pemeriksa, maka pemeriksa saksi tersebut dapat dilakukan telekonferensi. Ketua pengadilan harus meminta bantuan pada ketua pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi agar menunjukkan hakim dan panitera. Kemudian, pengadilan yang mewilayahkan saksi tersebut harus menunjukkan hakim dan panitera yang akan mengangkat sumpah pembuktian elektronik. Sumpah pembuktian elektronik ini hakim dapat menggunakannya sebagai dan melihat langsung pada tempat di mana dilakukannya telekonferensi. Alat bukti dengan bantuan persangkaan hakim atau mendengar keterangan ahli saksi
ahli dalam menerima dokumen elektronik dalam persidangan secara e-litigation. Pemeriksaan saksi dilakukan secara langsung dalam persidangan acara pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun dapat juga dilakukan jarak jauh melalui media komunikasi audio visual sehingga semua pihak saling melihat dan mendengarkan secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan. Salinan putusan elektronik. Sistem akord tidak mengubah dan tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga hal-hal yang tidak diatur dalam akord berjalan sesuai dengan hukum acara. Demikian halnya dengan proses musyawarah dan pembacaan putusan. Tahapan musyawarah dan pembacaan putusan harus menjadi bagian dari perjalanan persidangan akord pada hari yang telah ditetapkan untuk menjatuhkan putusan. Majelis hakim bersidang dan membuka jalannya persidangan, kemudian membacakan putusan seperti biasanya. Ketua majelis mempunyai tanggung jawab untuk mengupload putusan tersebut pada data SIPP. Kemudian panitia pengganti mempunyai tugas mencetak salinan putusan untuk ditandatangani oleh panitera. Kemudian salinan pengganti mempunyai tugas mencetak salinan putusan tersebut, diupload ke akord, dan selanjutnya salinan dikirim dalam bentuk PDF kepada para pihak berperkara sesuai alamat domisili elektroniknya. Penyampaian salinan putusan pada domisili elektronik menjadi dokumen resmi bahwa putusan telah disampaikan kepada para pihak. Para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum selama 14 hari sejak salinan putusan tersebut disampaikan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu praktik pembuatan dokumen persidangan perdata. Definisi dan esensi praktik penyusunan teknis, simulasi penerapan teknis penyusunan surat hukum atau legal drafting yang diperlukan dalam tahapan persidangan perdata. Strategi litigasi bukan sekedar administratif, melainkan ini strategi untuk mendokumentasikan alat bukti dan argumen hukum secara sah. Ketertiban hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban administrasi peradilan agar kebenaran formil dapat dicapai secara adil. Fungsi dokumen dalam hukum. Yang pertama, instrumen pembuktian. Alat bukti tertulis, terutama akta autentik, memiliki kekuatan paling utama untuk membuktikan peristiwa hukum secara objektif. Yang kedua, penentu batasan perkara, menentukan ruang lingkup sengketa, pokok permasalahan pihak yang terlibat, serta waktu dan tempat, locus dan tempus. Klasifikasi dokumen bukti. Akta autentik, bentuk ditentukan undang-undang, dibuat oleh di hadapan pejabat umum berwenang, notaris, hakim, dan juga polisi. Kekuatan pembuktian sempurna. Akta di bawah tangan, dibuat dan disetujui para pihak tanpa kehadiran pejabat berwenang. Mengikat bagi pihak yang membuatnya. Kekuatan mengikat antar pihak.